nanti Bapak ada tugas, karena tugas di situ juga memerlukan eh, waktu gitu ya. Setelah beres pelatihan, Bapak akan kayak tugas membuat pertemuan K3, tugas membuat JSA kayak gitu kan. Cuman karena nanti waktunya 2 hari, nah di hari Jumat bapak-bapak semuanya itu fokus ke evaluasi dokumen ya. Tidak harus online, tidak harus ada Zoom meeting lagi, tapi akan dievaluasi, di report oleh kita. Saya minta bantuan bapak-bapak mulai besok, bapak-bapak sudah bisa mencicil di dokumen-dokumen yang diperlukan. Saya share untuk prakteknya. Saya mohon izin dari yang dipraktekkan mungkin dari sini dulu ya. Saya ini dulu ya. Saya share dulu sosialisasi ini dulu ya. APL yang diperlukan seperti ini. Oh maaf, bukan yang ini. Ini terlalu rinci. Tadi ada dua yang saya berikan. Yang satu secara garis besar, yang satu ini saya rincikan. Yang terakhir itu. Jadi ini semua tidak harus sama Bapak-Bapak ya. Untuk portofolionya, Bapak-Bapak bisa sesuaikan dengan apa yang Bapak-Bapak punya sekiranya dengan unit kompetensi yang relevan ya. Misalnya melaksanakan peraturan perundangan terkait keselamatan, dalam elemen kompetensi ini menerapkan peraturan, apa sih bukti yang Bapak dapat berikan gitu ya. Biasanya dalam menerapkan peraturan, mungkinkah eh, bisa saja job desk Bapak, kemudian dari SK ya, SK pengawas Bapak itu bisa bebas ya. Tidak tidak harus semuanya ini. Ini saya rincikan biar Bapak-bapak ada penambahan pengetahuan bukti apa saja sih yang berkualitas tentunya ya. Jadi ini sudah saya rincikan. Nanti Bapak-bapak bisa baca saja. Yang terakhir yang di sini nih. Nah, yang ini Excel garis besar. Oh, maaf, maaf. Yang ini yang saya share di coba di sini nih. Nah, oke. Di lampiran portofolio. Nah, ini saya garis besarnya Bapak-bapak ya. Nanti Bapak siapkan di APL 01, Bapak-bapak biasa itu hanya formulir permohonan, tapi lengkapi dengan KTP, ijazah, kemudian foto, dan itu nanti ada surat keterangan kerja gitu ya. Dan buatkan surat tugas untuk mengikuti uji kompetensi gitu. Nah, ini yang tadi pertama yang saya berikan kepada Bapak-bapak di APL 02 ini, yang pertama ini yang lebih ringkas ya, bisa lebih jadi panduannya Bapak-bapak nanti dalam menyiapkan dokumen. Misalnya dalam nomor unit 1 itu elemennya ada dua, menerapkan peraturan sama menerapkan dasar. Bukti pendukungnya apa sih? Yang nomor 1 itu job desk, yang kedua mungkin foto ya, foto mengenai pekerjaan kita. Atau bisa saja laporan hasil keselamatan selama 1 tahun atau selama 3 bulan, laporan tentang keselamatan pertambangan. Kemudian nomor 2 itu ada dua unit, ada dua elemen ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian mengukur pelaksanaan. Nah, Bapak-bapak bisa nanti bukti pendukungnya bisa job desk sama KPI kalau punya ya. Kalau nggak ada, silakan sesuaikan dengan apa yang kiranya Bapak-bapak bisa menjawab pertanyaan di APL 02. Nah, saya coba praktekkan bagaimana eh, Bapak-bapak melakukan upload dokumen ya, upload dokumen. Upload dokumen sebentar saya share yang ada di web di mana ya, tar sebentar. Ini oke, saya buka dulu LSP. Kita memakai LSP ini ya, PMBE ya. Ada dua yang kita pakai itu, LSP PMB sama LSP GMBE, Geologi Pertambangan, Geologi Mineral dan Batu Bara dan Energi. Oke, mana tadi ya? Ntar. Ini bukan, ini nih, LSP PMB. Yang ini, oke, PMB.
Sebentar. Oke. Oke, yang ini nih. Ya, terlihat Pak. Ini perangkat asesmen. Saya kasih contoh yang misalnya yang Pak Yahya, ya. Pak Yahya hadir, Pak Yahya. Pak Yahya Eko ada? Ada, Pak, ada. Oh, siapa ya? Tadi Pak Yahya belum bikin tanda tangan, ya. Nah, nanti Pak Yahya di sini ada di ujung kanan atas Bapak-bapak ini silakan bikin tanda tangan, ya. Ini nanti Bapak Yahya hapus, yang saya hapus karena tadi saya harus loginnya pakai tanda tangan. Nanti hapus, Bapak buat lagi di sini misalnya ya. Buat lagi gini, set, centang dua, kemudian eh, simpan, ya. Simpan. Nanti ini itu akan ke berkas-berkas berikutnya nanti tinggal klik-klik saja, ya. Ya, kita lihat apel 01. Ini sangat mudah kalau dipraktekkan. Dan yang bintang-bintang ini Bapak-bapak harus diisikan ya. Yang ada bintang, bintang merah, ya, bintang merah. Kemudian kalau nggak ada alamat email perusahaan, Bapak lupa pakai saja email sendiri ya di sininya, di alamat apa di alamat ininya, email kantor ya. Nah, ini kan bintang juga alamat email kantor ya. Tujuan sertifikasi ya, sertifikasi. Kemudian bagi bapak-bapak yang pernah POP atau perpanjangan, ini bukan sertifikasi tapi pengakuan kompetensi terkini ya, perpanjangan sebutnya. Tapi belum ada yang perpanjangan ya. Nah, ini bapak-bapak kalau misalnya bekerja 10 tahun di pertambangan, bapak-bapak sudah 10 tahun bekerja di pertambangan, maka dibuktikannya dengan apa? Dengan surat keterangan kerja, Pak. Ya, di MHA gitu ya. Pak, kalau misalnya saya belum 10 tahun, berarti bukan yang nomor satu. Berarti nomor dua di area kerja tertentu atau di luar perusahaan MHA. Jadi ditambahkan. Jadi bapak-bapak yang punya paklaring atau surat keterangan kerja silakan diupload di sini ya. Bapak-bapak nanti buat surat keterangan kerja. Saya ada contohnya yang buat batch 1 itu yang akan ujian besok ya. Eh, Surat keterangan bekerja. Nanti tinggal diupload di sini di buktinya, diklik ya. Tinggal diklik ini tinggal klik-klik saja. Kemudian kalau Bapak-bapak S1 tinggal di sini ya, D3 di nomor sebelumnya. Kalau ini sudah tidak harus di ini lagi selain KTP sama pas foto ya. Jadi tidak ada job desk kalau di yang lain ada masih job desk di sininya. Nah, nanti Bapak-bapak usahakan eh, CV-nya itu ada juga di Apel 02 ya, diupload di Apel 02. Kita lihat Apel 02, diklik Apel 02. Oke, di sini ini ada K dan BK ya. Ada K dan BK. Ada K dan BK. Sebentar. Ada yang masuk nggak ya tadi? Ada yang menanyakan? Sok, nggak apa-apa kalau ada yang menanyakan bebas. Pak, izin bertanya dong, Pak, untuk Siap, yang siap. APL 01, Pak. Ya, Yang APL 01 yang kita kan masih, ibaratnya kayak masih bekerja under setahun itu, Pak, ada yang setahun. Yang nomor 4 tuh kalau nggak salah. Itu tetap iya. uploadnya Pak Laring di MHA ya, Pak? Atau ijazah atau bagaimana ya, Pak? 1 tahun S1. Iya, S1 yang nomor 4 Pak. Nah, Oke. yang nomor 4 itu. Nomor 4 pendidikan S1 meninggal. Ya, di MHA Iya. berarti Pak. Berarti uploadnya ijazah atau Pak Laring MHA, Pak? Ijazah dan paklaring Pak. Ijazah di Pak Karena Laring. di sini nggak ada di sini nggak ada ini soalnya tidak ada apa menu ijazah ya, tidak ada menu ijazah. Jadi bapak-bapak di sini yang di sini pendidikan S1 atau S2, S3 berpengalaman di pertambangan itu buktinya ijazah ya, ijazah dan surat keterangan kerja. Beda dengan eh, menu-menu di LSP lain itu di sininya itu sudah ada ijazah tersendiri ya di nomor 3 ijazah, nomor 4 job desk. Nah, saya lihat yang ini eh, tidak ada menu ijazah berarti di sini Pak ya pendidikan karena pendidikan S1 berarti di sini ijazah dan surat keterangan kerja. Nah, surat keterangan kerja ini bisa menjadikan bukti di apel 02 nantinya di dalam menerapkan peraturan perundangan gitu ya.
Nah, ini saya hapus dulu misalnya ya, dihapus dulu, hapus. Ini tadi saya praktekkan karena ini sistemnya baru ya. Biasanya ini nggak ada bukti ini. Jadi bapak-bapak nanti ketika mau nge-upload bukti yang apel 02 itu biasanya ada di sini Pak. Biasanya tuh ada di sini upload bukti itu dia di bukti relevan. Sekarang nggak ada kosong, jadi nggak ada. Tadi saya nanyain, kok ini nggak ada. Biasanya di sini tinggal klik upload buktinya apa, klik upload buktinya apa. Nah sekarang itu bapak-bapak harus eh, yang ada tanda ini, yang ada bukti ini, bapak-bapak harus upload semuanya ya buktinya ini. Nah tinggal klik, misalnya klik ini ya salah satu di satu-satu dulu ya satu-satu dulu. Kemudian bapak-bapak setelah sukses rename ininya ganti namanya ya. Misalnya tadi sosialisasi JSA, oke saya simpan ya. Kemudian bukti kedua bapak mau masukin apa lagi? Misalnya ini ya, misalnya tentang eh ini kan harus di rename lagi Pak, rename dulu ya. Nah, kalau dulu nggak rename gini ya. Jadi langsung di sininya. Kalau sekarang itu harus di rename ya. Misalnya saya kasih ini aja. Contoh eh, 5 bukti aja ya. 5 bukti. Kalau bapak-bapak harus harus banyak, gak apa-apa. Silakan sebanyak-banyaknya ya. Misalnya IPBR gitu ya. Simpan. Kemudian bapak masukin apa job desk misalnya ya. Saya ganti karena di sini begitu diupload yang diuploadnya langsung di rename ya harus rename ternyata harus rename ini job desk misalnya job desk oke saya 5 aja dulu. Nah baru dari sini, nah dari sini ketika kita sudah semua ada ada banyak misalnya ya atau nanti kita ada penambahan bukti tinggal lampirkan lagi bukti di sini. Nah berarti di sini berubah ya langsung ada menu warna biru ya. Nanti Bapak ada K dan BK. Bapak pilih K aja, jangan BK. Kalau BK itu belum kompeten, kalau K itu kompeten. Jadi ini apel 02 itu namanya asesmen mandiri. Sejauh mana kita mengukur diri kita, apakah kita menyatakan kompeten atau belum kompeten. Nah, mari kita buktikan kompetennya ini dengan portofolio dulu. Karena jalurnya online ini ada dua, yaitu portofolio dan wawancara. Semakin nanti semakin bagus portofolionya, itu divalidasi itu buatan sendiri atau kita termasuk dari yang dalam tim ya apalagi ada tanda tangan ada cap ada semuanya ada tanggalnya itu termasuk bukti yang berkualitas atau VATM valid asli terkini dan memadai sehingga nanti bapak-bapak akan ditanyanya di sini ya. Ada nanti ada pertanyaan-pertanyaan wawancara itu adanya di sini Pak ya. Nanti saya kasih highlight di pelatihan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa dikeluar di sama asesor ya. Kemudian Bapak pilih bukti yang relevan yang misalnya tentang menerapkan peraturan. Sekiranya Bapak-Bapak, oh saya hanya bisa menampilkan satu ya satu ya. Kalau mau dua dua nggak apa-apa. Tinggal pilih misalnya menerapkan peraturan perundang-undangan. Misalnya saya eh, job desk ya, job desk saya kan sesuai gitu ya. Kalau dilihat gini ya, kalau dilihatnya misalnya ini ya misal. Pilih ya, ininya tinggal dipilih. Nah, maka nanti pindahnya ke sini. Oke, tinggal pindah ke sini. Tinggal pindah ke sini. Kemudian menerapkan dasar, apalagi misalnya SOP JSA ini asal dulu ya. Apa klik kompeten kompeten. Satu saja boleh. Kalau dua boleh. Tinggal apa saja yang menjadi eh, tadi yang diupload di sini. Nanti kalau misalnya dikurang, tinggal Bapak buktinya di sini ya, tinggal diuploadnya di sini. Jadi di sini nanti. Jadi setiap unit kompetensi boleh menjawab unit kompetensi lainnya. Misalnya begini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai keselamatan pertambangan itu kan biasanya job desk juga ya. Kita melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab kita itu kan job desk. Maka masukkan lagi job desk misalnya. Job desk pilih lagi gitu kan, Kak lagi. Kalau mengukur biasanya KPI gitu ya.
Nah, di sini nggak ada misalnya KPI. Wah, kita harus bikin dulu nih KPI-nya. Berarti ada ukuran KPI. Oh, berarti di sini kita misalnya upload dulu nih KPI-nya di sini. Eh, ya misalnya ini KPI misalnya. Atau yang bisa mengukur itu misalnya tentang eh misalnya tentang pengawasan ya. Nah, ini udah masuk KPI. Misalnya di sini kalau mengukur pelaksanaan, Bapak tinggal baca panduan yang kita berikan, ya, pilih, nah gitu ya. Nah, nanti selanjutnya seperti itu ya, Bapak. Kayak melaksanakan investigasi itu kan mempersiapkan misalnya SOP investigasi, melakukan pemeriksaan berarti kan form investigasinya, wawancara, foto wawancara investigasinya. Kalau foto video boleh dilampirkan ya, silakan. Tidak hanya dokumen saja. Jadi foto beberapa foto juga boleh. Tapi fotonya jangan hanya foto saja, tidak jelas. Fotonya itu harus ada misalnya tentang apa gitu ya, tentang eh safety meeting itu tentang pemeriksaan, inspeksi seperti itu ya. Jadi dijelaskan di dalam foto itu, dibuatkan PDF-nya. Semua filenya harus PDF, tidak boleh Word karena kalau Word nanti akan memakan waktu lagi. Kalau PDF langsung bisa dilihat gitu ya sama asesornya. Oke, selanjutnya IPBR berarti sama Bapak-bapak nanti tinggal baca di form-form yang saya berikan yang tadi ya. Begitu paling cara pengisian di APL 02 ya. Jadi kalau dulu itu di sini ya di LSP ini itu dulu di sini tinggal pilih upload pilih upload. Kalau sekarang eh tidak bisa ya, tidak bisa di sini, tidak bisa di-download. Jadi sudah di-upload kalau mau merubah tinggal diklik saja ininya tanda kalinya ya, langsung nanti ada bacaan berubah gitu ya. Oke. Terus portofolio tadi ya, ini kita kembali ke portofolio. Nah, mulai nomor satu, nomor dua tadi sudah jelas. Nomor tiga pertemuan K3. Kemudian dan di pertemuan K3 itu ada tiga elemen. Bapak-bapak nanti harus kalau menyiapkan berarti apa sih yang disiapkan? Berarti materinya, kemudian formulirnya gitu ya. Formulir dari pertemuan K3. Kemudian melaksanakan pertemuan berarti ada daftar hadirnya, ada notulennya, kemudian ada foto kegiatannya. Kalau mengevaluasi misalnya tidak ada notulennya tidak apa-apa ya, tidak menjadi masalah. Nah, untuk di JSA Bapak-bapak nanti apa di investigasi ini kalau mau sama nggak apa-apa semua semua misalnya di laporan investigasi ya laporan semuanya. Buktinya itu laporan investigasi karena bisa mewakili semua elemen kompetensi laporan itu ya. Di situ di laporan itu ada pelaporan saksi langsung, tidak langsung, kemudian ada foto, ada formulir, ada daftar checklist dan segala macamnya. Itu bisa. Atau mau dipecah sama Bapak boleh dipecah-pecah di satu-satu ya di sini. Misalnya menyimpulkan berarti hasil kesimpulannya seperti apa. Itu formulirnya selembar, diupload di sini gitu ya. Ini sudah saya buatkan biar menjadi panduan. Kalaupun tidak sama, tidak apa-apa. Nanti saya review, ya. Nanti saya cek. Kalau ada kurang relevansinya, nanti baru kita diskusi atau di WA ya, begitu. Jadi hari Jumat itu khusus untuk mengevaluasi hasil dokumen bapak-bapak yang sudah upload. Jadi saya minta kerjasamanya di bapak-bapak karena ini ujiannya hari Sabtu ya. Jadi ada waktu selang eh, satu hari bapak-bapak menyiapkan dokumen. Kalau bisa sih dari sekarang Pak ya. Jadi bapak-bapak begitu sambil bekerja sambil menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan gitu ya. Misalnya bapak perlu surat tugas, bapak perlu surat keterangan kerja, bapak bikin minta laporan pertemuan K3 gitu ya. Itu silakan ke departemen atau di masing-masing dikumpulkan nanti baru dicicil diupload ya. Jadi tidak akan keteter. Jadi nanti waktu hari Selasa dan hari Rabu Kamis itu Bapak-bapak sudah bisa fokus untuk pelatihan saja ya. Gitu. Nanti kita ada evaluasi atau bimbingan mengenai simulasi wawancara gitu.
Apabila bapak-bapak belum siap untuk uji gitu ya, untuk siap ya kita bimbing untuk lebih siap lagi. Gitu Pak. Ada pertanyaan Pak? Silakan diskusi mengenai pengisian APL 02. Oke Pak Hermawan, silakan. Iya Pak, terima kasih. Saya mungkin sedikit Pak terkait dengan apel 02. Eh, Terkait dengan posisi saya di site kan sebagai tim ERT. Nah, saya tidak pernah terlibat di case case seperti itu Pak terkait dengan investigasi dan lain-lainnya. Karena kita di ERT fokus untuk penanganan respon. Oh ya. Nah, itu seperti apa teknisnya Pak? Bisa dibantu Oke. Pak? Untuk yang ada di tim ERT, misalnya kan karena respon ya mengenai itu, silakan bapak-bapak mintakan atau kalau misalnya ada diminta bantuan, minta saja SOP mengenai investigasi di perusahaan kita. Ya, lampirkan itu yang pertama. Kedua, mintakan laporannya, gitu. Kalau tidak ada sama sekali, mintakan saja formulir kosongnya terakhir itu, ya, investigasi. Yang penting ketika bapak-bapak ketika ditanya unit kompetensi nomor tentang investigasi, ya, bapak-bapak tahu bagaimana apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja kita sesuai dengan SOP yang diberikan, ya. Di Nanti si asesor pasti akan menanyakan, Bapak pernah terlibat belum? Belum. Nah, kalau belum berarti nanti eh, yang dikejarnya adalah pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara di sini, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat KUK-nya, kalau kita lihat KUK-nya, oke, kalau kita lihat KUK-nya, investigasi ya. Nah, Bapak-bapak berarti yang belum pernah terlibat investigasi, nanti di pelatihan harus menguasai betul materi investigasi. Mengenai apa? Begini. Nah, di sini ada KUK, Pak. Ya, ada KUK. Tadi juga ditampilkan ada KUK-nya. Jadi, di sini mempersiapkan investigasi kecelakaan. Berarti yang harus kita lampirkan jangan terlalu kosong ya, jangan sampai kosong sama sekali. Nanti kalau kosong, bingung asesornya akan menanyakan apa untuk bukti ininya tambahannya. Karena selain SOP yang kalau mempersiapkan itu SOP ya, kemudian formulir kosongnya, kalau ada contoh juga kecelakaan walaupun tidak terlibat, pasti nanti ketahuan sama asesor. Ah, ini buktinya nggak valid ini karena Bapak bukan pelaku atau eh, pernah terlibat. Nanti siap-siap saja Bapak harus tahu mengenai kriteria kecelakaan tambang. Nah, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu ada di materi yang benar-benar terjadi pada saat jam kerja di wilayah usaha pertambangan itu ya, seperti itu ya. Nanti ada dikasih kita kisi-kisinya. Jadi, setiap KUK yang ada dijelaskan itu adalah sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan asesor. Tapi tidak akan semuanya Bapak-Bapak. Karena itu saking banyaknya, karena waktu juga di online, maka akan dipilih beberapa saja. Biasanya ini yang akan menjadi yang utama atau highlight-nya. Asesor itu paling seneng melihat atau menanyakan apa sih yang dimaksud dengan kriteria kecelakaan tambang, Pak? Ya, bisa dijelaskan. Nah, jadi dikejarnya di pengetahuan, ya, sesuai dengan SOP yang kita berikan. Atau nanti gini tanya jawabnya. Coba ceritakan kepada saya apabila ada kecelakaan di tempat kerja saudara sesuai dengan SOP yang saudara lampirkan. Coba ceritakan, gitu. Nanti Bapak bercerita karena kita yang menguasai eh, dokumen. Jadi jangan asesor menguasai dokumen kita. Kita nanti yang akan menguasai dokumen kita. Kita yang mempertanggungjawabkan dokumen kita, gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali di sini ada kriteria kecelakaan tambang, kemudian metode yang digunakan seperti apa. Tapi tidak semuanya kita akan ditanyakan, ya. Minimal yang highlight itu nanti akan kita berikan di pelatihan, ya, yang menjadi pertanyaan asesor. Jenis cedera ya Pak, ada cedera ringan, berat, dan mati ya. Terus kemudian di sini ada saya lihat
Yang menjadi utama itu biasanya eh, kriteria kecelakaan tambang, kemudian jenis cedera, ya, dan ada beberapa poin lah yang tentang investigasi itu. Ada penyebab langsung, ya, KTA dan TTA itu nanti dijelaskan. Nah, nanti saya kasih kisi-kisinya Pak, nggak usah khawatir. Cuman Bapak-bapak nanti yang belum pernah terlibat itu saja, ya. Siapkan SOP dan formulir atau laporan, gitu ya. Gitu Pak Hermawan ya. Baik, baik, Pak. Berarti yang penting kita ada isi di situ aja untuk kelengkapan Ya, dokumen, Pak ya. nah, ya termasuk misalnya di Pak Hermawan bagian IRT itu. Nah, sekiranya kalau yang respon tanggung jawab darurat gitu ya, bisa masukin misalnya SOP-nya. Jadi sangkut pautkan dengan eh, apabila terjadi kecelakaan itu bagaimana responnya di SOP di kita di departemen kita itu bagaimana. Nah gitu. Nanti kita berceritanya di situ di tempat kerja kita ya, di area kerja kita. Begitu Pak. Ada lagi Pak? Oke, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sip, sip. Jadi Bapak-bapak cara pengisiannya ini agak berbeda saya lihat makanya kenapa saya harus disosialisasikan karena di sini apa kita harus mengupload dulu ininya ya. Kalau dulu itu menunya itu ada di bawah ini di bukti relevan tinggal upload pilih tinggal apa tinggal klik-klik di sini ya. Kalau sekarang Bapak-bapak kalau mau menambahkan tinggal buktinya di sini dulu disimpan di bukti yang ada warna kuning ini ya di buktinya diupload dulu gitu. Jadi nanti dia udah diupload, Bapak langsung harus di rename atau ganti nama ya. Sini ganti rename. Upload sukses, kok tuh berubah tuh nggak namanya tidak nama yang tadi langsung berubah. Jadi misalnya dari SOP investigasi ya investigasi simpan gitu ya gitu. Nah ini agak berbeda dengan angkatan yang pertama. Angkatan pertama kita tidak seperti ini. Langsung diupload saja. Yang angkatan kedua ini menunya berubah, ya menunya berubahnya cuman upload data doang. Ya, di sini buktinya di upload di sini. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir. Dokumen-dokumen ini saya minta bapak-bapak hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu sudah diupload Pak. Ya, udah diupload ada beberapa progres lah. Setiap hari itu ada progres ini, masukin ini, masukin ini gitu ya. Sambil dibaca-baca. Jadi hari Rabu Kamis itu kita pelatihan full dari pagi sampai sore eh, mendengarkan materi, kemudian tanya jawab, simulasi, tugas. Hari Jumatnya kita evaluasi dari beberapa bapak yang sudah diupload gitu ya. Karena hari Sabtunya sudah dijadwalkan untuk uji kompetensi gitu. Nah, uji kompetensi ini makanya bapak-bapak perlu surat tugas itu biar bisa diatur kerjanya. Kalau ada yang kerja malam, ada yang kerja siang, atau ada yang kerja ini bisa eh, apa sedikit ada dispen lah gitu ya. Kalau tidak ada ya kita atur lah urutannya gitu ya minimal tidak eh, memberatkan kita gitu ya jadwalnya. Tuh Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Ya pengisian apel 02 Bapak-bapak sudah lihat sudah mengisi. Oke Pak, Pak Muhammad Daifullah Firdaus silakan Pak. Baik Pak, ya, izin Pak bertanya yang terkait Yang apa bertanyakan. yang belum kompeten tadi Pak, izin bertanya ya. Apa suara terdengar Pak? Izin Pak, Ada suara lagi Pak? terdengar Pak? Suaranya terdengar Kak Pak? Jelas Pak, Pak? Oh, ini Pak, izin tanya terkait Ya, yang tadi misal belum belum kompeten di bidang nggak investigasi ini ya, itu yang nggak sulit ya Pak ya. Mungkin nanti sambil berjalan ya. Siap, siap. Bapak silakan WA saya, kontak saya, japri saya boleh, silakan kapanpun ketika ada kesulitan. Yang penting, Bapak-bapak punya progres seminggu ini untuk mengupload data, Pak. Saya cek, Bapak ini belum. Kenapa kalau mendadak itu sangat sulit, Pak? Sangat sulit untuk meminta data, ya.
Jadi kalau dari sekarang itu Bapak ada ini, wah ini tentang JSA ambil, tentang SOP JSA ambil, tentang laporan JSA gitu ya, tentang evaluasi JSA ambil semuanya tentang JSA, termasuk IPBR, termasuk perlindungan lingkungan. Oh iya tentang perlindungan lingkungan di nomor 6 ya, di nomor 6 Bapak-bapak apa sih bukti yang perlu dilakukan atau yang diberikan tentang peraturan perundangan terkait perlindungan lingkungan. Ini biasanya eh, kalau ini kan garis besar ya program kegiatan pengelolaan lingkungan. Bapak-bapak lampirkan yang namanya SOP tentang pengelolaan limbah di tempat kerja kita seperti apa. Kemudian eh, foto-fotonya bagaimana penanganan limbah gitu ya. Kemudian laporannya di situ ya. Nanti yang ditanyanya di situ, ditanyanya tentang undang-undang juga, undang-undang terkait lindungan lingkungan. Jadi Bapak harus hafal tentang undang-undang terkait keselamatan. Yang pertama, nomor 1, nomor 6 terkait undang-undang lingkungan. Ada beberapa, tapi misalnya Bapak bisa jawab dua saja ya di setiap undang-undang itu. Inspeksi, Bapak-Bapak sering inspeksi. Nah, silakan nanti Bapak-Bapak kumpulkan persiapan inspeksi itu apa saja menurut Bapak ya, silakan. Kemudian melakukan inspeksi apa saja, berfotonya silakan. Ya, jadi gitu ya. Oke. Yang penting Bapak-Bapak paham pada waktu penguploadan data ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kembali, dia evaluasi lagi. Udah punya akun masing-masing ya, Pak? Jangan lupa. Ya, ini saya misalnya apa? Yang Pak Yahya saya keluar, saya cek lagi misalnya yang Pak Daifullah ya. Saya coba. Bapak Daifullah udah masuk ini, sudah masuk, coba masuk ke login ke web. Sudah, Pak. Oke, sudah saya lihat. Oke, udah apel satunya udah saya share ya. Oke, satu lagi saja ini saya coba cek yang Pak Firdaus. Nah, oke. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak-Bapak akan centang hijau begini ya. Centang. Ini udah semua. Oke, email, oke, oke. Nah, ini kita lihat di sini. Oke, betul ijazah ya. Oke. Nah, surat keterangan kerjanya di mana? Surat keterangan kerjanya ada nanti di apel 02 boleh ya. Menjadikan bukti ya. Di sini di apel 02 yang Pak Firdaus misalnya di perusahaan ada surat keterangan kerja itu adanya di eh, melaksanakan tugas dan tanggung jawab bisa job desk dan surat tugas ya atau mengukur antara satu dan dua ini bisa saja ya. Satu buktinya boleh, satu-satu boleh ya. Yang penting jangan kosong aja ininya. Di antara satu ini jangan kosong, dan ini jangan kosong ya. Jadi gitu ya. Satu menerapkan peraturan perundangan, eh, terus kemudian menerapkan dasar keselamatan. Misalnya kita pernah safety meeting bapak-bapak atau sosialisasi JSA, ya kan bisa dihubungkan dengan ini ya dasar-dasar keselamatan pertambangan gitu ya. Kenapa? Karena begini Pak, karena setiap melakukan pekerjaan kita harus ada sosialisasi yang namanya safety talk tentang keselamatan, yaitu ada sosialisasi tentang JSA pekerjaan. Ya, begitu Pak, ya jawabannya. Oke, jangan lupa di sini ya buktinya ada di sini. Bapak harus klik dulu yang ini baru baru bisa eh, melampirkan bukti di sini. Baik, itu saja. Oh, Pak Alipin silakan. Baik, Pak mau bertanya untuk dokumennya nanti boleh dikirim double-double ya Pak ya tiap poin gitu. Oh, Misalkan boleh, ada boleh yang Pak, boleh, 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 boleh. Jadi karena sistem ini sekarang bisa double Pak ya. Kalau dulu satu-satu sebenarnya bisa semua double bisa. JSA aja bisa Pak. JSA aja tidak hanya di
di nomor 8 ya. Ini kan ada unit kompetensi JSA khusus ya, ya. Ada JSA. Tapi kan ada JSA itu bisa saja di nomor 1 bisa ya, menerapkan dasar atau perundangan. Bisa saja. Alasannya apa? Alasannya apa nanti yang bisa kita sampaikan kepada asesor gitu. Kenapa kita melampirkan bukti ini gitu. Boleh, boleh. JSA bisa saja ada di tugas dan tanggung jawab. Bisa, boleh Pak. Silakan di sini. Karena tanggung jawab kita Pak dalam melaksanakan keselamatan itu kita perlu adanya JSA, maka kita melampirkan JSA. Gitu bisa, boleh Pak ya. Kemudian pertemuan keselamatan. Apa sih yang dibahas? Misalnya sosialisasi JSA. Bisa JSA-nya juga dilampirkan di sini ya. Gitu ya. Jadi tidak harus satu ya, bisa semuanya. Begitu ya. Aman? Baik Semuanya? Pak, terima Paham, kasih Pak? Pak. Baik Pak, mohon izin Pak bertanya. Siap. Terkait yang tadi Pak, yang APL 2 yang misal belum kompeten, itu dicentangnya di BK ya Pak ya? Atau Oh, BK? ya. Kalau belum kompeten, Bapak tidak bisa lanjut untuk wawancara. Ya. Jadi Bapak semuanya Ma- harus centang kompeten. Paksakan aja, Kak. Ya. Makanya asesmen mandiri itu, APL 02 itu adalah penilaian diri kita sendiri terhadap kemampuan kita untuk uji kompetensi dipadukan dengan dokumen yang kita punya. Mari kita lakukan gitu. Mari kita nilai gitu ya. Gitu. Jangan sekali-kali Bapak centang BK. Kalau Bapak BK sudah berarti begitu wawancara ketahuan oh BK ya udah Pak. Bapak ngulang ya unit ini gak akan ditanya Pak. Gitu. Oh, berarti kalau misal belum terlibat seperti investigasi tadi tetap di K ya Pak? Tetap Kak ya, tetap Kak. Kompeten aja. Nanti masalah bukti, masalah eh, wawancara kan nanti asesor yang akan menanyakan. Nanti dia sendiri yang punya trik dan tahu bagaimana apakah Bapak terlibat ataupun tidak terlibat. Nah, satu lagi penilaian ini ada 3. Ada aspek pengetahuan, yaitu dapat didapat dari pelatihan nanti. Kemudian aspek keahlian, yaitu didapat dari pekerjaan Bapak selama 1 tahun, 10 tahun gitu ya. Nanti ada juga aspek sikap. Sikap ini dari kejujuran. Kejujuran dalam menjawab, 1, kejujuran di dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu. Jadi nanti terlihat 3 aspek ini apabila dalam wawancara. Nah, nanti kita kasih trik-triknya supaya Bapak-Bapak biar lulus. Tidak usah khawatir. Nanti ada beberapa poin yang dapat kita sampaikan di pelatihan ya. Oke, Siap, aman Pak? terima kasih Pak. Siap. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga mulai besok Bapak-Bapak sudah punya STAR selain bekerja, juga STAR untuk melakukan pengumpulan bukti ya. Dikumpulkan di dalam satu folder, kemudian caranya begitu, kemudian nanti Bapak-Bapak tinggal upload satu-satu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Terima kasih Pak Muhammad Daifullah Firdaus, terima kasih Pak Muhammad Arifin Ilman, terima kasih Pak Yahya, terima kasih Pak Muhammad Fikri, terima kasih Pak Hermawan, dan terima kasih Pak Dodi. Selamat malam, selamat istirahat. Kita bertemu di pelatihan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas Terima kasih waktunya. sama-sama Bapak. Terima kasih Pak. Izin live Pak ya. Silakan Pak, silakan.